Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rini Prasetyo. Saya Firmansyah. Saya Muhammad Farif Fadilah. Saya Muhammad Iqbal Alvaro. Di sini kami berempat selaku mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Mesin dengan kelas 06 TMSP 004. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil uji alat kami, yaitu sebuah alat mesin pres kaleng dengan pengampu dosen yaitu Bapak M. Samanto, STMT. Sebelum lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian kaleng. Kaleng minuman merupakan limbah anorganik yang sulit terurai dan sering mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Jumlahnya terus meningkat seiring tingginya konsumsi masyarakat. Untuk mendukung proses daur ulang, kaleng perlu dipadatkan agar lebih mudah dikumpulkan, disimpan, dan diangkut. Oleh karena itu, dibutuhkan alat yang dapat mengepres kaleng secara cepat dan efisien. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu mesin kaleng. Mesin pres kaleng minuman ini dirancang untuk mengurangi volume kaleng bekas dengan sistem mekanis sederhana, sehingga ramah lingkungan, hemat tenaga, dan bernilai ekonomis. Selain itu, alat ini juga dapat menjadi media edukasi dalam bidang teknik mesin. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja mesin pres kaleng. Penggerak awal atau motor listrik. Mesin digerakkan oleh motor listrik sebagai sumber tenaga utama. Motor ini berfungsi menghasilkan putaran rotasi sebagai energi mekanik awal. Kemudian ada pembel. Daya dari motor listrik diteruskan ke speed reducer menggunakan pembel. Pembel ini berfungsi sebagai penghubung antara motor dengan speed reducer. Redukasi kecepatan atau speed reducer. Putaran motor yang tinggi akan diturunkan kecepatannya menggunakan speed reducer atau gearbox agar torsi meningkat dan kecepatannya menjadi sesuai untuk sistem pengepresan. Mekanisme atau torak piston. Putaran poros akan menggerakkan batang torak. Proses pengepresan kaleng. Saat ini torak bergerak maju. Ia akan mendorong kaleng ke dalam cetakan atau ruang tekan. Dan torak mundur, kaleng hasil tekan dapat jatuh ke bawah dan akan digantikan dengan kaleng lainnya. Siklus berulang. Proses ini berlangsung berulang secara otomatis selama motor berputar sehingga sistem dapat melakukan pengepresan kaleng secara terus-menerus atau sesuai pengaturan siklus kerjanya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang komponen yang ada dalam mesin pres kaleng. Yang pertama adalah lintasan kaleng. Lintasan kaleng berfungsi untuk menahan dan menjaga posisi kaleng agar tetap stabil selama proses pengepresan berlangsung. Kemudian ada puli. Puli digunakan untuk mentransmisikan putaran dari satu poros ke poros lain melalui sabuk atau fan belt. Fan belt berguna untuk mentransmisikan daya tenaga putar dari satu poros ke poros lain melalui sistem puli. Fan belt berfungsi menghubungkan puli motor dengan puli gearbox, sehingga tenaga dari motor bisa digunakan untuk menggerakkan mesin. Selanjutnya ada batang torak. Batang torak berfungsi sebagai meneruskan gerakan putar dari gearbox menjadi naik turun ke bagian ram atau slit mesin pres. Komponen selanjutnya itu ada speed reducer atau gearbox. Speed reducer ini berguna untuk transmisi roda gigi. Itu gunanya untuk mentransmisikan putaran dari motor listrik untuk mengurangi kecepatan putarannya dan meningkatkan torsi pada outputnya. Yang selanjutnya ada motor listrik atau dinamo penggerak. Mesin dinamo ini berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik berupa putaran atau gerakan yang dapat digunakan
untuk menggerakkan suatu mesin atau peralatan. Yang terakhir ada flywheel, yaitu berguna untuk menstabilkan gerakan dan menyimpan energi tekan. Selanjutnya kita akan beralih ke uji fungsi dari alat mesin press kaleng ini. Di sini saya menggunakan motor penggerak dengan daya motor 1/4 watt dengan 616 watt. Selanjutnya putaran yang dihasilkan dari motor listrik tersebut yaitu 1420 rpm. Di sini kami menggunakan dua puli. Yang pertama untuk motor listrik dan yang kedua untuk speed reducer. Nah, di sini untuk motor listrik menggunakan diameter puli 3 in dan untuk speed reducer menggunakan ukuran 3 in juga dengan gearbox 1:40. Oke, mari kita nyalakan mesinnya. Berikut contoh kaleng yang akan dipres. Kita masukkan pelan-pelan. Nah, jadi kalengnya akan jatuh ke bawah. Berikut contohnya. Percobaan kedua akan menggunakan kaleng yang berukuran lebih besar. Kita nyalakan. Dia jatuh ya, tapi Baik, itulah hasil dari uji alat pres kami dan berikut penjelasannya. Mungkin itu saja yang bisa kami perlihatkan sekarang. Untuk detail spek atau perhitungannya itu sudah ada di makalah. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.